Kali ini kita akan membahas tentang kolom damping, yaitu damping yang terjadi atau timbul karena adanya gesekan. Nah, contoh sistem yang ada kolom dampingnya atau friction dampingnya adalah seperti ini. Jadi ada pegas, ada massa. Nah, pada kasus-kasus sebelumnya, di video sebelumnya kita abaikan gesekan ini, sehingga tidak ada damping friction damping. Nah, ketika kita tidak mengabaikan gesekan, artinya di sini ada gesekan yang perlu kita perhitungkan, maka itu akan muncul yang namanya friction damping. Nah, bagaimana friction damping ini berpengaruh terhadap getaran? Kita perlu analisa dalam dua tahap. Dua tahap di sini adalah tahap pertama kita analisis ketika dia bergerak ke kanan, dan tahap kedua kita analisis ketika dia bergerak ke kiri. Nah, kenapa kita perlu dua analisis? Tidak seperti kasus sebelumnya, ketika tidak ada gesekan, kita hanya menganalisis satu gerakan sudah benar, karena untuk yang kasus damping, kolom damping ini, ketika bergerak ke kanan dan ke kiri, itu menghasilkan persamaan gerak yang berbeda, sehingga kita perlu analisis satu per satu. Berbeda dengan ketika tidak ada gesekan. Ketika tidak ada gesekan, itu maka persamaan gerakan antara yang ke kanan dan ke kiri itu akan sama persis, sehingga hanya perlu satu analisis. Nah, kenapa bisa berbeda? Kita buktikan di pembahasan video ini. Jadi ceritanya ini kondisi seimbang. Jadi garis ini adalah kondisi seimbang. Seimbang artinya pegas tidak tertarik dan juga tidak tertekan, maka massa dalam kondisi diam. Nah, kemudian kita tarik, sebagai contoh kita tarik ke kiri sejauh X atau sejarak tertentu, kemudian kita lepaskan. Nah, ketika kita lepaskan berarti massa atau balok ini dia akan tertarik oleh pegas, kemudian terdorong oleh pegas, tertarik oleh pegas, terdorong oleh pegas. Nah, gitu terus sampai dia berhenti. Nah, kita sepakati nolnya di sini, maka ketika massa itu bergerak ke kanan berarti dia simpangannya adalah X, ketika dia bergerak ke kiri itu simpangannya adalah minus X. Ke kanan simpangannya X berarti juga ada kecepatan, yaitu X dot dan X double dot. Ketika ke kiri itu simpangannya adalah minus X, kecepatannya adalah minus X dot, dan percepatannya adalah minus X double dot. Nah, kita analisis yang pertama ketika dia bergerak ke kanan. Ketika bergerak ke kanan itu artinya adalah ketika ini kita tahan, ini kita lepas, dia akan ketarik ke depan gini, kemudian dia kedorong pegas ke belakang. Nah, ketika ada di belakang sini, ini kita gambar di sini. Jadi posisi kotak ini itu adalah ketika dia bergerak ke kanan dan masih dalam posisi bergerak ke kanan. Dia masih sedang bergerak ke kanan. Oleh karena itu simpangannya adalah positif X, kemudian positif X dot, dan percepatannya adalah X double dot. Kemudian kita perhatikan gaya yang bekerja. Ketika balok ini bergerak ke kanan berarti dia akan ketarik oleh gaya pegas, yaitu K kalikan X simpangannya. Kemudian ada juga gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Karena arah geraknya adalah ke kanan berarti gaya geseknya adalah ke kiri, yaitu sebesar Fg, dimana Fg ini adalah rumusnya adalah koefisien gesek kinetik kalikan M kalikan G, mu N. Mu nya adalah mu kinetik karena balok ini kondisi bergerak. Nah, selain dua itu kita juga perlu perhatikan atau kita ingat, yaitu ada gaya dinamik berupa gaya inersia. Gaya inersia ini arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Ketika balok bergerak ke kanan berarti inersianya adalah ke kiri, M kalikan double dot, X double dot. Nah, dari tiga gaya ini kita sudah lengkap. Jadi semua sistem ini gaya-gayanya sudah kita gambarkan di sini. Ada tiga gaya: gaya pegas, gaya gesek, dan gaya inersia. Kita aplikasikan hukum Newton pertama karena kita gambarkan gaya inersia ini. Sigma S sama dengan 0. Anggap aja yang ke kiri itu positif semua, sehingga mx double dot ditambah dengan kx ditambah dengan fg. Kita tuliskan fg supaya lebih simpel nulisnya. Kalau kita tulis ini adalah panjang, jadi kita tulis fg aja, sama dengan 0. Kemudian supaya menjadi dalam bentuk standar persamaan diferensial, ini kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi
mx double dot tambah kx sama dengan minus fg persamaan 1. Nah, kalau kita ingat-ingat persamaan ini itu mirip dengan persamaan tanpa adanya damper atau tanpa adanya damping friction damping. Nah, ketika tidak ada dampingnya itu atau tidak ada gesekannya itu sama dengannya ini 0. Nah, ketika ada kolom damping atau friction damping itu menjadi minus Fg. Nah, solusinya juga akan berbeda sedikit. Ketika ini sama dengan 0, solusinya adalah ini A1 sinus akar K per M adalah omega N, A natural frekuensinya plus Pi. Nah, jadi kalau ini sama dengan 0 adalah solusinya sampai cuma ini A1 sinus omega T plus Pi. Nah, ketika ada minus Fg nya ini, itu kita tambahkan solusinya adalah minus Fg per K. Ini adalah solusi dari persamaan 1. Kita namakan persamaan 2. Kemudian ketika bergerak ke kiri, kita lihat nanti apakah persamaannya sama atau beda, kita buktikan. Ketika bergerak ke kiri, berarti ini masih dalam posisi bergerak ke kiri, kesimpangannya adalah minus X, kecepatannya adalah minus X dot, dan percepatannya adalah minus X double dot. Ketika dia bergerak ke kiri, berarti gaya gesek adalah ke kanan, Fg, kemudian ketika ini bergerak ke kiri, berarti dia ada gaya tekan dari pegas ke kanan, yaitu sebesar K kalikan minus X, karena dia koordinatnya sudah kita sepakati di sini adalah minus. Kemudian inersianya ketika dia bergerak ke kiri, inersianya adalah ke kanan, yaitu M kalikan minus, jangan lupa minus karena kita sudah sepakati M kalikan minus X double dot. Nah, sudah ada 3 gaya, sudah komplit, kita aplikasikan hukum Newton pertama. Anggap aja yang ke kanan adalah positif semua, sehingga sigma F sama dengan 0 sama dengan M kalikan X double dot ditambah dengan K kalikan minus X tambah Fg sama dengan 0. Kita keluarkan minusnya sehingga menjadi minus mx double dot minus kx plus fg sama dengan 0. Kita kalikan minus baik yang sebelah kiri sama dengan maupun yang sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi mx double dot tambah kx minus fg sama dengan 0. Kita sandarkan sehingga mirip dengan persamaan yang kedua ini, ke satu ini. Kita pindahkan ini ke sebelah kanan sama dengan, sehingga persamaan geraknya itu adalah mx double dot tambah kx sama dengan fg. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang persamaan 1, ini sebelah kiri sama dengan adalah sama, kemudian yang membedakan adalah sebelah kanan sama dengan. Kalau yang ketika bergerak ke kanan itu adalah minus Fg, bergerak ke kiri itu menjadi plus Fg. Nah, solusinya apa? Solusinya juga hampir sama, cuma beda tandanya aja, yang ini sama, koefisiennya juga berbeda. Sehingga solusinya untuk yang bergerak ke kiri itu adalah A2 sinus omega T plus Pi plus, ini jadi plus ya, plus Fg per K. Ini ada persamaan 4. Nah, kemudian kalau kita gambarkan sinyal responnya atau sinyal getarannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah posisi baloknya di sini di seimbangnya. Ketika kita tarik, berarti yang ini kita tarik awalnya itu sampai di XA. Dan kita lepas. Kita lepas berarti balok ini bergerak ke kiri sampai menuju yang XB ini, kemudian balik lagi ke kanan sampai menuju XC. Kemudian balik lagi ke kiri sampai XD, kemudian berhenti. Dia contoh ini adalah berhenti di D. Nah, bedanya dengan yang viscous damping yang kalau kita gunakan sebelumnya itu yang ini simbolnya yang ini. Kalau kita menggunakan viscous damping itu, kalau kita ingat itu bedanya adalah kalau yang viscous damping dia turunnya ini adalah eksponensial, E pangkat minus zeta omega nt. Jadi gini, eksponensial turunnya, ini juga segini. Nah, kalau yang kolom damping dia adalah linear, lurus. Nah, kenapa lurus nanti kita buktikan. Nah, kemudian yang penting untuk yang kolom damping adalah ini, garis yang 2 merah ini adalah area berhentinya balok. Nah, area berhentinya balok itu ketika gaya pegas itu sama dengan gaya gesek statiknya. Ketika gaya pegas itu sama dengan gaya gesek statik, maka gaya pegasnya adalah K kalikan X, kemudian gaya gesek statik adalah mu S kalikan M kalikan G.
Nah, beda dengan yang ini ya. Tadi ini adalah kinetik, kalau yang batas ini itu adalah yang statiknya, kalikan M kalikan G bagi K. Jadi X-nya ini adalah batas X, karena ini adalah simpangan X. Berarti X-nya yang merah ini itu adalah mu S mg per K. Jadi nanti balok itu akan berhenti di antara dua garis ini. Bisa di sini atau di sini. Nah, titik pastinya itu dimana saya tidak tahu jelasnya, cuma kayaknya sih ini tergantung dari masanya, tergantung dari K-nya, tergantung dari mu-nya. Nah, apakah di sini apakah di sini. Yang jelas dia akan berhenti di dalam dari dua garis ini. Itu yang pertama. Yang penting yang lainnya adalah ini, tingginya amplitudo XB, XC, XD ini pasti dia kurang dari ini, kurang dari yang ini, kurang dari mu S mg per K. Jadi yang diperhatikan adalah berapa panjangnya atau simpangannya XB dan berapa simpangannya XC. Nah, ketika ada kolom damping, ada terjadi kolom damping atau friction damping, itu yang XB itu panjangnya itu adalah XA dikurangi dengan 2 Fg per K. Jadi ini XA kalau diminuskan segini, ini kurangnya itu 2 Fg per K. Nah, di titik yang C itu kurangnya adalah dikurangi 2 lagi, yaitu menjadi 4 Fg per K. Jadi selisih dari XA ini ke XC itu adalah 4 Fg per K. Kalau ini selisihnya adalah 2 Fg per K. Nah, misalkan ini masih ada lagi gelombangnya, berarti yang di sini itu adalah 6 Fg per K, kemudian di sini adalah 8 Fg per K, dan seterusnya sampai dia berada di dalam dari dua garis ini. Nah, sekarang kita buktikan dari mana angka 2 Fg per K ini, dari mana angka 4 Fg per K ini, kita buktikan dengan analisis kondisi awalnya. Sekarang kita tetap analisisnya satu persatu, dia bergerak ke kanan dulu, dan ini contohnya bergerak ke kiri dulu, baru bergerak ke kanan, karena kenyataannya kalau kita tarik di sini, kita lepas, dia adalah bergerak ke kiri dulu, baru dia bergerak ke kanan. Berarti kita pakai yang gerakan ke kiri ini dulu, yang ini, baru lanjutkan dengan yang ini. Nah, kondisi awalnya itu adalah di posisi XA, kemudian kecepatannya 0, karena kita tahan, kemudian kita lepaskan, berarti kecepatan awalnya adalah 0 dan simpangan awalnya adalah XA. Jadi kondisi awal adalah simpangan awalnya adalah XA, kemudian kecepatan di awalnya itu adalah 0. Nah, karena kita bergerak ke kiri, itu kita analisis dari XA ke XB ke kiri. Analisis yang ini dulu. Nah, kita gunakan solusi yang sudah kita temukan di gerakan ke kiri, yaitu ini solusinya. Kita tulis ulang di sini. Solusinya adalah A2 sin omega T plus Pi plus Fg per K. Ini. Nah, kita masukkan kondisi awalnya untuk memperoleh nilai amplitudo A2 ini dan untuk memperoleh sudutnya berapa. Nah, simpangan awalnya adalah XA, berarti ketika T-nya 0 adalah XA, ini kita masukkan XA sama dengan A2 ini sin 0 plus Pi, berarti sin Pi plus Fg per K bersama 6. Kemudian kondisi awal yang kedua adalah kecepatan sama dengan 0, berarti kita turunkan dulu ini terhadap T. Ini kita turunkan, berarti X dot T sama dengan A2 kalikan omega, turunannya sini adalah cos omega T plus P, dan ini diturunkan adalah 0, sehingga ini turunan dari X, atau ini adalah kecepatannya. Kecepatan awalnya diketahui 0, berarti ini kecepatan awalnya 0, berarti ketika T-nya 0 itu kecepatannya adalah 0, kemudian ini A2 omega, ini T-nya 0, berarti cos P. A2 omega kita tarik ke kiri, berarti tetap 0 sama dengan cos P, sehingga P-nya itu adalah 90 derajat. 90 derajat. Kemudian kita cari A2-nya berapa. Cara mencari A2 ya tinggal masukkan P-nya ini, masukkan ke sini. Hingga XA sama dengan A2 sin 90 derajat plus Fg per K, kan T-nya 0. Jadi A2 sin 90 derajat
Ya, XA kan berarti ketika T-nya 0, berarti ini ya. Ini kita masukkan di sini. AXA sama dengan A2 sin P plus FG per K. P-nya 90, berarti XA sama dengan A2 sin 90 derajat plus FG per K. Nah, sin 90 adalah 1, sehingga XA sama dengan A2 plus FG per K. Sehingga A2-nya adalah XA dikurangi FG per K. Adalah amplitudo yang ini, A2. Yang ini, A2 udah ketemu dan P-nya udah ketemu. Sehingga kita tinggal kita cari yang XB-nya berapa. Nah, dengan demikian solusi dengan kondisi awal yang sudah diketahui tadi menjadi XT sama dengan XA dikurangi ini adalah A2-nya dikurangi FG per K kalikan sin omega T plus 90 derajat plus FG per K. Nah, di titik B jarak dari XA adalah 180 derajat. Kita lihat di titik B, kalau dihitung dari yang sebelah A ini adalah 180 derajat karena adalah setengah gelombang. Dari sini ke sini ada satu gelombang, berarti 360 derajat, berarti dari sini ke sini itu adalah 180 derajat. Berarti omega T-nya adalah 180 derajat. Kita tinggal masukkan. Jadi XB adalah XA dikurangi FG per K sin 180 derajat plus 90 plus FG per K. Sin 180 plus 90 adalah minus 1, sehingga menjadi XB sama dengan kalikan min XA plus FG per K plus FG per K. Nah, ini dijumlahkan bisa sehingga XB itu adalah minus XA plus 2FG per K. Nah, ini ingat ini adalah kinetik, gaya geser kinetik berarti 2 mu K mg per K. Nah, ini kita sudah ketemu bahwa XB itu adalah minus XA plus 2FG per K. Sehingga XB itu adalah minus XA minus XB kok ditambah sih? Sebentar. Minus 1 oh iya benar, ditambahkan berarti positif dia. Minus XA ditambah dengan 2FG per K itu sama dengan FG. Minus tambahkan berarti dia ke sana bukan ke sini. Nambahkan berarti ke kanan 2FG per K. Nah, ini sudah ketemu bahwa selisih dari XA itu adalah 2FG per K. Ini hasilnya. Nah, dengan cara yang sama kita cari titik XC-nya itu. Bener nggak dia selisihnya terhadap XA adalah 4FG per K. Nah, ketika untuk menghitung titik XC itu adalah gerakannya ke kanan, berarti dari XB menuju XC. Sudutnya berapa? Sudutnya adalah 180. Jadi XC-nya itu adalah X0-nya, XB-nya itu adalah X awalnya, XC-nya adalah akhirnya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah sama kayak tadi, dia adalah setengah gelombang atau 180 derajat. Nah, kita gunakan persamaan solusi yang kedua yang ketika bergerak ke kanan, yaitu yang persamaan kedua ini ya, yang analisis yang pertama ini. Kita tulis ulang, ini solusinya. A1 sin omega T plus B.
Nah, kita gunakan persamaan yang untuk yang gerakan ke kanan ini. Oke, kondisi awalnya adalah XB, kondisi akhirnya adalah XC. Nah, ketika kondisi awalnya adalah ini XB nya masukkan sini dan turunkan seperti yang tadi. Kita masukkan kecepatan awalnya 0 karena di titik B ini juga 0 kecepatannya. Turunkan terhadap 0, ini kita masukkan, ketemu cosnya sama, P nya cos P 90 derajat. Nah, ini kita masukkan, ke sini, ketemu A1 nya. A1 nya adalah ini. Udah, ini persamaan akhirnya. Nah, ini kita masukkan yang XC, dimana XC adalah selisihnya omega T nya 180 derajat. Nah, dengan cara ini ketemu bahwa XC itu adalah XA dikurangi 4. XA dikurangi 4 Fg per K. Ini adalah miokinetiknya. Jadi terbukti bahwa ini adalah kurang 4 Fg per K dari XA. Nah, ini kinetiknya. Nah, kapan balok berhenti bergerak? Ya tadi sudah kita bahas bahwa berhentinya itu adalah di dalam dari dua garis ini. Oke, sekian video tentang column friction. Nah, di video selanjutnya kita akan coba bahas, kita selesaikan dengan metode energi. Nah, apakah hasilnya juga sama dengan yang ini? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.